Sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran-peran dari pihak-pihak yang lain. Penahanan Tom Lembong dan kontroversi kebijakan impor. Haruskah ada tersangka lain? Penahanan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik. Kejagung menjerat Tom dengan dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada tahun 2015 hingga 2016 yang disebut menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Kalau ini bukan tindak pidana korupsi, lalu ini tindak pidana apa? Saya kira itu harus dijelaskan. Ya. Jadi cuma karena mengeluarkan Kami tidak mau berandai-andai soal apa namanya. Keterlibatan Tom Lembong karena mengeluarkan surat. Tunggu dulu, saya mau jelaskan ini dulu, ya. Ya. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik, ya. Kami fokus menyelesaikan perkara ini dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli. Dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran dari pihak-pihak yang lain, ya, terhadap perkara ini. Ya, saya kira kita akan fokus di situ. Alat buktinya apa saja sih Pak sampai dia dijadikan tersangka selain Tom Lembong dan juga CS ini? Terkait dengan alat bukti tentu harus kembali ke 184 KUHP. Di situ ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Dari mana bukti permulaan yang cukup? Dari setidaknya 2 alat bukti. Lalu apa yang menjelaskan itu? Kan tadi sudah sampaikan ada 90 orang saksi di situ yang sudah diperiksa. Namun, hingga saat ini, Kejagung belum mampu membeberkan bukti aliran dana yang mengarah pada Tom atau pihak lain dalam kasus ini. Dasar tuduhan terhadap Tom Lembong terletak pada keputusan impor gula mentah yang kemudian diolah menjadi gula putih bekerja sama dengan pihak swasta. Kejagung menyatakan bahwa kebijakan tersebut dianggap tidak relevan karena Indonesia tengah mengalami surplus gula. Dampaknya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) bersama beberapa perusahaan swasta lainnya diduga menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Direktur PT PPI saat itu, Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dengan dasar ini, meski belum ditemukan aliran dana ilegal, kerugian negara dianggap sudah mencukupi sebagai unsur korupsi. Namun, publik menanti bukti lebih lanjut, terutama terkait keuntungan yang mungkin dinikmati oleh Tom atau pihak lain dari kebijakan ini. Langkah Kejagung menangani kasus ini menuai kritik. Beberapa pihak mengkhawatirkan adanya indikasi tebang pilih dalam penegakan hukum sebab praktik impor gula bukan hanya terjadi di era Tom Lembong. Menteri Perdagangan setelah Tom seperti Zulkifli Hasan juga melakukan impor gula dalam jumlah besar. Data menunjukkan bahwa impor gula pada masa Zulkifli Hasan bahkan mencapai 3 kali lipat dari impor di era Tom Lembong. Dengan data tersebut, muncul anggapan bahwa kasus ini perlu diusut lebih dalam dan tidak terbatas pada satu kebijakan saja, agar keadilan terjaga dan penegakan hukum dilakukan secara adil. Dalam beberapa kesempatan, kebijakan impor gula kerap dilakukan meskipun pasokan dalam negeri diklaim mencukupi. Pada tahun 2019 misalnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tetap membuka keran impor meskipun produksi dalam negeri tinggi. Impor ini dilakukan dengan alasan ketidakpastian kualitas dan distribusi gula lokal. Pada kasus Tom Lembong, keputusan impor dikatakan
dilakukan karena tidak ada BUMN gula yang sedang dalam masa giling, sehingga penugasan kepada PPI dianggap langkah darurat. Dalam situasi ini, kebijakan pangan yang menyangkut impor memang kompleks. Kebijakan impor yang tidak tepat bisa merugikan negara secara finansial dan berdampak luas, mulai dari petani hingga konsumen. Maka, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kebijakan pangan agar tidak memberikan celah bagi potensi permainan dan keuntungan sepihak. Publik berharap Kejagung dapat mengusus kasus ini dengan transparan dan menjelaskan bukti-bukti yang mendukung tuduhan terhadap Tom Lembong. Lebih jauh lagi, kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan dan kebijakan impor agar lebih transparan dan efisien, serta mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang.